Oke guys, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan men-share, bagaimana caranya menggerakkan kamera ketika si kamera itu men-shoot, kota atau big city yang kalian buat. Jadi nanti ketika direkam itu kalian nggak membuat key satu persatu, tapi sudah ada track-nya, ya. Nah, kita coba misalkan ini ada contoh kota, gedung-gedung tinggi. Saya buat misalkan aja ya, karena kita fokusnya ke kamera bukan ke gedung. Nah, ini kita nanti kalian bisa buat, atau kalian kan sudah buat big city sesuai ini kalian masing-masing. Nah, kita di sini saya mencontohkan aja gitu. Jadi si kotanya ini ya. Nah, kita fokus ke kamera aja. Yang pertama, si kotanya ini udah siap. Kita posisikan view-nya di tampak atas. Misalkan si kota ini posisinya gini. Kita mau kamera itu bergerak dari sini ke sini atau dari belakang ke depan. Oke, yang pertama untuk kamera ini butuh track gitu ya, butuh track atau garis pemandu. Nah, untuk membuat garis pemandu itu nanti kalian di shift A, terus pilih cube. Nah, terus pilih bezier. Ya, namanya bezier. Nah, di sini ada bezier nih. Posisinya atau bentuknya kayak gini bezier. Nah, kita geser dulu seperti biasa, tekan G. Misalkan si kamera nanti di sini. Nah, untuk merubah bezier ini kalian bisa masuk ke edit tab sama seperti yang lain. Misalkan kita tekan G. Nah, di sini di bezier ada 3 titik. Ya, ada 3 titik. Ini bisa kita modif dengan GRS, scale rotation ya. Misal ini mau ditarik bisa. Gitu. Yang ini juga sama. Jadi ini untuk mengarahkan si garis. Oke, misalkan saya mau bikin si kamera itu ngikutin garis ini. Nah, untuk menambah garis, kalian aktifkan si titik yang di tengah, nih, titik ini. Nanti tinggal ditekan E aja. Nih, kayak gini ya. Terus kita geser misalkan di sini, kita rotasi. Ini kira-kira di sini deh. Misalkan atau ini di sini deh. Nah, di sini. Jadi si kamera ini nanti di sini. Nah, ini di sini misalkan kita atur. Nah, bentuk garis ini bebas kalian lah sesukanya kalian, atau kira-kira bagusnya posisinya gimana itu terserah kalian. Tapi jangan dibuat terlalu nyudut, nanti gerakan kameranya nggak enak. Misalnya ini begini. Oke. Nah, terus ini misalkan kita tambah lagi dia ke sini. Kita rotasi biar bentuk garisnya bagus. Kita gedein dulu, kita geser deh. Ini posisinya di sini. Si kamera ini misalnya ke sini dia larinya. Oke. Gini aja deh. Gini aja. Ini dia keluar area gedung misalkan. Kita rotasi lagi. Sini. Extrude lagi. Sini. Rotasi. Seperti biasa, rotasi juga sama. Ini kita extrude lagi. Ke sini. Atau sini enaknya ya, sini aja deh. Oke. Terus kita extrude lagi, keluar. Oke. Nah, si garisnya udah beres. Nah, posisi ketika lihat dari depan atau samping, dia posisinya di atas. Nah, kita geser ke bawah, kira-kira gedung segini lah ya. Nah, jadi ceritanya si kamera itu akan gerak melewati gedung-gedung
tinggi manusia kira-kira segini lah. Ya udah, nah si garisnya udah beres. Sekarang kita membuat kameranya. Kamera bawaannya silahkan dihapus aja, jadi kita nambah kamera baru aja. Oke, sebelum si kameranya itu digerakkan, kita perlu objek pengikatnya. Di sini kita menggunakan box kosong, ya, si box tube. Nah ini nanti untuk posisi kameranya. Nah setelah box ini dibuat, silahkan bikin lagi kameranya sekarang, new kamera. Nah posisinya seperti ini kurang lebih, gak usah diapa-apain dulu, jadi biarin aja seperti ini. Nah si kamera, jadi yang akan kita gerakkan nanti bukan kameranya tapi si box ini, box kosong ini. Nah si kamera itu nanti diikat ke box ini, jadi ngikut box ya, biar lebih gampang kita gerakkan. Oke, sekarang kita ikat atau hubungkan si kamera dan box. Pertama seleksi kamera dulu, nah terus tekan shift, seleksi juga si box gitu ya, terus tekan Ctrl P, pilih objek di parent ya, istilahnya parent kalau di Blender itu istilahnya parent gitu. Nah ini si kamera udah terhubung, jadi kita gerakan ngikut gitu. Nah kalau kamera yang diseleksi dia nggak ikut karena si kamera yang ikut box gitu. Oke, sudah. Sekarang kita hubungkan si box ini ke garis ini, garis pemandu gitu. Oke, yang pertama kita jangan lupa seleksi si box, terus pilih object constraint properties. Jadi namanya constraint ya. Nah, udah pilih. Terus di menu add object constraint pilih follow path. Nah, ini nanti ngikutin bentuk garis follow path. Nah, di sini ada garis tuh, garis biru putus-putus, artinya dia udah ngikutin objek. Nah ini kan masih belum nyambung ke garis ya. Nah kita sambungin ke garis. Caranya gimana? Caranya di sini ada target. Nah target ini di sini ada semacam apa ya, kayak buat warna kalau di Photoshop, tapi ini target namanya. Kalian bisa klik ini terus pilih Bezier Cube karena ini kan namanya Bezier Cube, atau bisa klik si pinnya ini kita arahkan ke garis Bezier Cube. Nah ini berarti udah terhubung ke garis, posisinya ada di sini, di ujung sini. Oke, kita checklist follow cube karena akan mengikuti garis, dan fixed position ya, fix position. Jadi ini untuk memfixkan posisinya. Nah ini kalau yang X, Y, Z itu posisi si kameranya gitu. Kita default aja seperti ini. Nah kan masalahnya si kamera ini masih jauh dari garis. Biar dekat garis, nanti kalian tekan N. Nah di N di menu transform ini location-nya kalian rubah ke 0 semua. Oke. Nah, jadi ini posisinya sudah sesuai. Nah, ya, cuma tiap kameranya masih ke bawah. Nggak apa-apa, gampang itu mah ya. Oke, yang penting sekarang kita coba gerakin dulu si kamera dari ujung ke ujung. Oke, kita lihat timeline-nya dulu. Timeline-nya harusnya di posisi 1. Nah, posisi 1. Kalian posisi 1 berarti dia harusnya ada di sini ya. Sini nih posisi 1. Jadi ada namanya offset. Nah, ini untuk posisi si kamera atau si objeknya nanti, si boxnya itu. Oke, posisinya harusnya di sini. Kita klik kanan, insert keyframe. Jadi untuk mengunci posisi kamera. Oke, di sini ada tanda kuning. Nah, itu berarti untuk mengunci. Kita arahkan jarumnya ke posisi 100. Terus kita kurangin offsetnya. Jadi dia ada di posisi ujung. Klik kanan lagi, insert keyframe. Oke, jadi dia nanti gerak kayak gini. Ya. Nah. Oke, udah. Sekarang kita posisikan si kameranya. Karena kameranya masih belum pas, kita coba kameranya atur dulu.
sini kita tambah view kamera dulu. Ini tekan N ya, lock kamera view. Nah, si kamera ini masih posisinya belum pas. Biar gampang, kalian rotasi saja si kameranya. Gitu. Misal dari sini kita rotasi ke sini. Ya, sampai posisi gedungnya pas. Rotasi berarti gini. Oke, berarti udah pas ya. Oke, tekan N lagi. Menu item. Nah, ini kan posisi jet nih. Kita lock dulu posisinya. Terus kita geser. Terus ke ujung sini, ke ujung 100. Nah, bener nggak di posisi 100 kameranya? Ternyata kameranya ketuker posisinya. Kita lihat dari atas. Kita rotasi lagi sini. Gini ya. Kita tekan N lagi. Kita lock lagi. Kita N-nya hilangin dulu. Ya, jadi gini nanti. Nah, si objeknya itu nanti ke shot. Oh iya, sama posisi kamera kan ini masih terlalu dekat. Nah, kalian bisa mainkan di posisi kamera ini di menu kamera data properties ya, objek data properties. Di situ ada focal length. Kalian bisa mainkan, misalkan terlalu dekat, kita atur focal length-nya seperti ini. Coba ya kita jalankan. Ini terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, kita atur dulu si titiknya ini. Kita ubah ke dropshot, mana dropshot? Go time. Nah, si dropshot ini kita geser. Tekan G, misalkan di 240. Kameranya juga sama, tekan G, 240. Coba kita play ya, kita ke timeline lagi. Ini masih terlalu cepat juga. Berarti si timelinenya harus diperpanjang lagi, misalkan 500. Mau nggak mau ini harus digeser lagi ke posisi 500 misalkan. Sini juga sama. Tuh. Nah, jadi nggak terlalu cepat. Nah, kalau shoot kamera gedung kan nggak cepat, dia tuh lambat. Berarti timelinenya harus banyak ini. Nah, misal 1000. Kita geser lagi. Juga sama, kita geser lagi. Nah, jadi kan gini, dia nggak cepat, lambat. Lihat pergerakan kameranya, posisinya. Misalkan ini orang dari sudut pandang kamera. Jadi si kamera itu pergerakan ngikutin garis yang kita buat. Oke, ketika di render nanti ini area yang kita dapatkan. Gitu. Nah, oke.
Oke guys, itu untuk tutorial pergerakan kamera. Jadi Big City kalian tuh outputnya jangan foto tapi video. Nah, menggunakan teknik kayak tadi. Jadi kalian nggak perlu banyak key, tapi cukup key awal dan key akhir. Dan pergerakan kamera juga nggak harus manual, tapi otomatis dia ngikutin garis. Oke, selamat bekerja, selamat membereskan tugas kalian. Thank you.